Pemerintah Kota Jayapura melalui Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Jayapura melaksanakan penguatan moderasi beragama bagi guru TK PAUD di tingkat Kota Jayapura di Aula Siansor Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis 6 Juni 2024. Dekatkan kami pada kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala kebutuhan kami pada agama, dunia, dan akhirat kami. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka. Sehari sebelumnya telah melaksanakan kegiatan yang sama bagi para 5 pemimpin agama di Kota Jayapura, tokoh adat dan organisasi kepemudaan di Kota Jayapura. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Kesra Sekda Kota Jayapura, Alberto Itar, saat menyampaikan laporan panitia. Dikatakan Alberto, kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan kurang lebih 200 guru TK PAUD sekota Jayapura dengan mekanisme kegiatan melalui diskusi panel dengan narasumber di antaranya Bunda PAUD Kota Jayapura, Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, dan 200 guru TK PAUD sekota Jayapura. Peraturan Menteri Agama nomor 9 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 92 tahun 2022 tentang kelompok kerja penguatan moderasi beragama pada Kementerian Agama. Yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Yang keempat, DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Aula Siansor Kantor Wali Kota Jayapura. Antara tujuh, mekanisme penguatan moderasi beragama bagi guru PAUD di Kota Jayapura dengan diskusi panel. Hadir dalam kesempatan ini pemerintah Kota Jayapura yang diwakili staf ahli wali kota, wakil ketua DPRD, ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, dan sejumlah kepala sekolah dan guru TK tingkat PAUD sekota Jayapura. Dalam sambutan pemerintah Kota Jayapura yang dibacakan staf ahli wali kota Sam Stanley Marauje mengatakan moderasi beragama di lembaga pendidikan merupakan hal yang penting sebagai bentuk sebuah komitmen sehingga pesan toleransi dan kerukunan dapat tersampaikan kepada anak-anak sekolah baik di tingkat TK maupun PAUD. Sam Marauje juga menekankan peran guru dapat membentuk pola pikir dan karakter anak-anak sehingga anak-anak akan memahami dan menghormati perbedaan agama sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama sejak dini. Peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang hidup rukun antara peserta didik yang berbeda agama agar peserta didik dapat menghargai perbedaan. Dan sebagai guru PAUD dan TK, seorang baik ibu guru, bapak ibu guru sangatlah krusial dalam memperkenalkan moderasi beragama bagi anak-anak di masa awal pendidikan mereka. Ya, Bapak Ibu Guru dengan Pemerintah Tinggi dan seluruh kita hari ini Kamis 6 Juni 2024 atas nama pemerintah Kota Jayapura saya membuka diskusi penguatan moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah bullying, kekerasan, dan yang ketiga pelecehan seksual. Ini kata Mas Dading salah satu yang melatar belakangi sehingga harus ada penguatan profil pelajar Pancasila. Moderasi beragama itu sebenarnya cara pandang, sikap dan perilaku yang mestinya mengambil sikap tengah-tengah
atau selalu moderat? Duduk perkara landasan hukum tadi sudah menjadi bantalan yang baik kepada kita peserta. Lantas cara pandang implementasi kita sebagai profesi seorang guru apa? Sebagian tadi clue-clue juga sudah disampaikan oleh moderator kita Ibu Nurjaya yang juga merupakan kabin SMA. Jadi saya tinggal menyimpulkan ini. Tetapi paling tidak, mengapa alasan penting kita duduk-duduk, kita bermajelis itu pada kesempatan kali ini? Aset-aset produktif itu apa saja? Ada sumber daya manusianya, ada sumber daya alamnya, ada sumber daya fisiknya, ada sumber daya modalnya, dan juga komponen sumber daya pendukung yang lainnya. Semua aset-aset produktif itu harus disinergikan satu dengan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan produktivitas pendapatan suatu negara yang kita biasa sebut pendapatan nasional atau dalam tingkat regional produk domestik regional bruto. Seakan-akan kami tidak dianggap bahwa sekolah itu tidak ada artinya di sana. Padahal di Yoka itu kami sudah berjenjang, mulai dari PAUD, SD dan SMP sudah ada di sana. Nah, ini masukan saya supaya bisa dari Dinas Pendidikan. Terima kasih juga buat Undang Kota Jayapura sudah mendukung itu sebagai beban saya. Nah, pada saat ini saya sudah pertemukan dan saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk memperhatikan hal ini. Kami pelajaran agama itu setiap hari Rabu. Hari Rabu itu ada guru agama Islam, guru untuk agama Buddha. Kami melakukannya lewat Zoom. Guru agama Buddha, mohon izin tolong dibantu Kementerian Agama. 2 tahun kami mencari guru agama Buddha, susah sekali seperti itu. Guru agama Buddha, kemudian juga ada guru untuk Katolik dan guru agama Kristen Protestan. Nah, jadi pas sekali tema yang disampaikan ini. Kalau kami mengalami, saya menyampaikan isi hati saya susah mencari guru agama, mohon maaf sekali, guru agama yang bukan Islam dan Kristen. Jadi agama Buddha dan agama Hindu ini susah carinya. Itu semua agama itu ada di sana. Jadi kalau terkait dengan pola pendidikan, karena tugas pokoknya Kementerian Agama itu ada 3, melakukan pendidikan pada sekolah, kemudian pendidikan agama pada sekolah, baik itu sekolah madrasah maupun sekolah umum, karena di dalam sekolah umum itu ada yang namanya guru agama, baik di tingkat TK, PAUD, begitupun SD sampai SMP dan SMA. Itu masuk dalam bagian ranah Kementerian Agama. Dan terima kasih masukan saran tadi. Besok akan saya segera cek informasi tadi, mestinya bisa kita optimalkan layanan pendidikan kita. Dan Ibu Kabin juga sudah merencanakan, mudah-mudahan ketika lahan tersedia, saya kira mungkin Ibu Kabin sudah menghitung karena SPM dari melaksanakan pembelajaran di Satuan Direktorat SD, Direktorat SMP juga diatur. Pun juga ada satu fenomena yang menarik ketika disampaikan oleh guru magang. Ada anak-anak yang sudah lulus dari PAUD ke SD, ke lingkungan belajar yang baru. Mereka kembali lagi ke guru PAUD-nya. Karena apa? Karena anak tersebut tidak mendapatkan metode pembelajaran yang sama ketika di PAUD. Itu artinya kita belum transisi nih, belum bisa jembatan. Kita punya gap ini masih besar sekali. Seharusnya tidak ada keluhan seorang peserta didik ketika dia dari satuan PAUD pindah ke satuan SD. Seharusnya anak ini tidak cari-cari lagi guru PAUD. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura, Animat Doan SAGMM, mengatakan moderasi beragama merupakan cara beragama, jalan tengah dengan tidak berpihak kepada siapapun dan bersikap adil. Kami apresiasi pertama kepada pihak penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan awalnya ini kepada guru-guru PAUD dan TK terkait dengan penguatan nilai moderasi beragama ini juga excellent. Kenapa saya katakan excellent? Karena pendidikan itu berawal dari TK. Pembiasaan nilai, sikap, perilaku,
Moderasi itu kalau sudah ditanamkan sejak dini di nilai TK, PAUD, insya Allah pasti anak ini akan mudah berkembang pada tahap-tahap pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, forum-forum akselerasi seperti begini perlu ditingkatkan. Pelaksana tugas Kadis Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid, menjelaskan untuk menginternalisasikan sikap moderasi beragama dan nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi perlu pembiasaan dari sejak usia dini. Ini menjadi penting dan terus dalam kurikulum Merdeka ada amanat besar yang harus kita lakukan. Education Sustainable Development, pembangunan pendidikan untuk berkelanjutan menjadi niscaya kepada para peserta didik. Ada tema-tema besar di jenjang bidang PAUD yang bisa diambil, dilakukan di satuan pendidikan. Di antaranya adalah tema kita semua bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, berbeda-beda, kita tetap satu dengan keberagaman itu menjadi niscaya kekuatan bersama. Dan mudah-mudahan para guru-guru bisa mengimplementasikan tentang sikap syukur kita sebagai bagian daripada warga masyarakat Kota Jayapura. Kota Jayapura adalah kota yang beragam majemuk, tetapi kita tetap satu. Senada dengan itu, Bunda PAUD Kota Jayapura, Maria Yuvita Gobai PK, dalam paparannya mengatakan 3 pilar pendidikan dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dijelaskan Mama PK ada 6 kemampuan fondasi pendidikan transisi PAUD ke SD mulai dari usia 0 hingga 8 tahun. Kedepannya ketika 6 kemampuan fondasi ini dapat dibangun dengan baik di satuan PAUD-nya maupun bermitra berlanjut di rumah sebagai satu nafas yang berkelanjutan dengan membangun pola kemitraan dengan orang tua, maka tidak terputus kan, sehingga ketika semuanya itu terpenuhi, guru-guru mampu mengimplementasikan apa yang dimaknai sebagai moderasi beragama itu, maka kita harapkan ke depannya anak ini bisa berintegritas, mempunyai kepribadian yang baik, kemudian berintegritas, disiplin, tidak mengikuti hal-hal yang negatif, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sangat baik sekali, menambah wawasan kami seperti itu, dan juga bagaimana Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura menunjukkan dukungannya terhadap TK dan PAUD yang ada di Kota Jayapura. Jadi kami bersyukur dengan adanya acara ini, narasumber yang dihadirkan menjawab persoalan saya sebagai TK nasional. Supaya moderasi beragama ini bisa diterapkan bagi peserta didik, khusus di anak-anak usia dini, supaya mereka saling mengenal rumah-rumah ibadah, baik Islam, masjid, Kristen, gereja, pura, kemudian vihara. Itu yang diterapkan di sini, dan hari ini moderator dari Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, narasumber dari Kementerian Agama Kota Jayapura, kemudian Bunda PAUD Kota Jayapura, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Salam kerukunan. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.